Anak 17 tahun, mulai bisnis sendiri, nggak dimodalin orang tua nih ya. Omset setahunnya berapa sih? Apa rahasia untuk viral? Wah, harus kita bocorin nih. Views makin tinggi, bukan berarti cuan makin tinggi. Welcome back to Top 1% with me, Steven Howard. Hari ini kita bakal ngobrol sama Brian. Hey, Steven. Hai Thank you. Brian. Kelahiran tahun? 2007. 2007. Lumayan muda lah ya. Udah bisnis, masih muda banget. Bukan lumayan muda, ini masih muda banget ya. Kenapa kamu nggak sekolah? Kemarin sekolah, cuman sekarang lagi gap year. Terus kenapa milih untuk langsung terjun bisnis, nggak mau kuliah dulu atau gimana? Ditanya kuliah penting nggak penting, it is important gitu kan. Mau jadi entrepreneur pun juga ada benefitnya, ada keuntungannya untuk kuliah. Tapi aku percaya kita kan SD untuk SMP, SMP untuk SMA, SMA untuk kuliah, kuliah untuk kerja. Oke. Tapi sekarang udah, puji Tuhan, udah dapat momentum bisnis. So, aku merasa ini adalah kepentingan yang lebih besar daripada kuliah for now. Karena momentum bisnis, kalau kita skip di hari Senin depan belum tentu dapat. Gitu, nggak segampang itu. Tapi sedangkan kuliah, bisa balik kapan aja. Gitu. Oke, ini adalah poin yang from my side, gue selalu suruh orang untuk kuliah dulu daripada kerja. Ini selalu yang gue bilang ke orang, kuliah itu penting banget. Karena menurut gue bagi sebagian orang yang dia belum nemuin apa yang dia mau lakuin, kuliah itu penting. Setuju. Jadi orang-orang kayak Brian ini menurut gue orang-orang yang lucky lah. Lucky itu dalam arti hoki, dari umur muda udah tahu apa yang harus dilakuin gitu, apa yang mau dilakuin gitu. Jadi I think you're lucky in it. Sama kayak gue juga, gue dari muda gue juga tahu apa yang gue pengen pursue. Jadinya gue pursue my career, my goals gue dulu di usia muda gitu. Wow. Tapi oke, apakah itu jawaban yang demokratis or mungkin karena keluarganya Brian butuh uang, jadi Brian harus kerja gitu? Oh, no. Actually, datang dari keluarga yang cukup nyaman sih dari segi financial. Sebenarnya kalau mau punya opportunity buat kuliah, let's say keluar negeri, mau kemana, aku punya option. Aku punya, let's say the privilege untuk bisa pilih mau kuliah di mana dan disupport. Oke. Tapi lucunya justru dengan privilege itu aku pilih untuk bekerja. Kalau ditanya urgensinya apa, it's not karena my family butuh uang sih. Keluarga aku lebih kaya dari aku. Oke. Iya. Sebenarnya financially kita nyaman. Terus papa mama nggak komplain kamu nggak kuliah gitu? Awal-awal agak sih, cuman makin ada hasilnya, makin tenang hati mereka. Oh, oke. Teman-teman sumuran kamu itu sekarang pada kuliah atau ngapain? Rata-rata? Teman-teman sumuran kalau lagi nggak tamatin SMA, lagi kuliah sih. Lagi kuliah, oke. Iya. Kamu nggak envy gitu lihat mereka? Aman sih. Aman ya? Itu fun loh kuliah. Kamu bisa ketemu banyak orang. Bisnis juga seru. Oke. Brian, aku challenge kamu ya. Karena kan kamu personal branding expert nih ya. Wah. Oke, 3 industri dan kamu harus bikinin 3 hook. Wah, Masing-masing ditantang satu. nih. Oke. Wah, ditantang. Oke. Yang pertama, ini insurance. Nah, coba tuh gimana? Insurance. Lu yakin lu sayang sama keluarga lu? Kalau lu bener-bener sayang, bukannya lu mau kasih yang terbaik buat mereka. Kalau lu mau kasih yang terbaik, apakah artinya proteksi juga harus yang terbaik? Hooknya. Oke, keren. Itu karena kita mau ciptain urgency buat anaknya gitu ya. Awalnya kita agak kontra dulu. Lu beneran sayang nggak sama keluarga lu? Orang ngerasanya gila lu. Gitu. Iya. Gue sayang dong sama orang tua gue gitu ya. Iya. Jadi karena gue sayang sama orang tua gue atau keluarga gue harus kasih dia proteksi. Betul. Nah, and with insurance, we can give you that gitu ya. Betul. Oke, itu insurance. Yang kedua, misalnya aku nih suka nge-gym nih, misalnya personal trainer aku, dia mau buat tuh gimana? Lu udah nge-gym bertahun-tahun tapi capek, badannya masih gitu-gitu doang. Sini ikutin cara gua. Oh benar, hook juga tuh. Benar, kayak gue nih latihan udah bertahun-tahun udah begini-begini aja badannya ya. Oke, itu hook kedua tuh. Supaya kita pengen tahu apa sih rahasianya dia supaya bisa buat badan gue beda. Betul, gitu, karena kan? mental juga. Iya juga ya, gua nggak ada progres, gua pengen cari cara nih. Benar-benar yang beda itu, oke. Iya. Oke, yang ketiga itu property agent misalnya. Anak muda zaman sekarang udah nggak bisa beli rumah. Sini gua kasih tahu lu rumah yang paling affordable tapi mewah kayak bintang 5. Oke, itu urgensi juga karena udah nampar anak muda juga, karena anak muda kan dibilangnya nggak bisa beli rumah nih. Iya, beritanya gitu ya. Beritanya gitu, tapi ternyata kalau di property agent ini bisa nih caranya. Itu ada rahasianya. Oh, ada rahasianya. Jadi orang penasaran. Itu hooknya gitu ya. Gitu. Jadi orang nanya, apa sih rahasia lu gitu kan? Nah, kalau dibedah dikit, yang pertama kan problem mereka, Oke. yang relate sama mereka. Oke. Yang kedua adalah dream goal mereka. Ternyata ada loh yang bisa gitu. Jadi udah kena hit
pain-nya mereka, dikasih pleasure mereka apa gitu, solusinya apa gitu. Oke. Kamu sekarang umur 17, kamu udah bisnis sama orang-orang yang omsetnya itu miliaran, bahkan puluhan miliar satu tahun. Ada yang ratusan miliar nggak? Dalam 1 tahun? Iya. Ada. Ada yang omsetnya ratusan miliar dalam 1 tahun. Oke. Gimana mereka trust you untuk ngerjain itu? Kalau mau ngomong logika, nggak ada alasan buat orang yang income-nya miliaran, bahkan puluhan miliar per bulan untuk percaya bocah umur 17, anak umur 17 untuk mereka kerjasama. Yes. Tapi the reason kenapa aku bisa dipercaya sama bahkan puluhan klien aku sekarang, karena aku build personal branding aku. Oke. Dan dari personal branding ini, it gains a lot of trust. Aku nge-build banyak banget trust, aku build banyak banget authority juga. Dan aku juga attract banyak banget leads. Jadi klien kamu banyak dari personal branding kamu ya? Yes. Oke. Yang aku running sekarang kan is a personal branding agency. Oke. I'm Brian, I'm the founder of Frazier Personal Branding Agency. Kita bantu entrepreneurs, businessmen, businesswomen untuk terima beres personal branding mereka. So here's the thing, if I'm not walking the talk, kalau gue sendiri personal brandingnya nggak bagus, how can I guarantee? Gimana aku bisa convince them, gue bisa naikin your personal branding juga loh, gitu. Tapi apa sih personal branding? Personal branding is very simple. How you communicate your value to the world. Dulu, kita itu harus jadi speaker, kita itu harus bayar mahal buat masuk TV, buat masuk radio. Tapi sekarang, kita pakai kamera HP aja udah bisa. Tinggal syuting, ngomong, penyampaiannya benar, itu adalah high leverage banget. Satu video bisa reach jutaan orang dalam satu video. Simple. Semua business owner butuh personal branding menurut kamu? Hampir semua business owner butuh personal branding. If you say, gue mah udah aman nggak butuh. Hey, Bill Gates bikin personal branding, post di IG. One of the richest men in Indonesia, Herman Tatanoko juga gencar banget personal brandingnya. Sejauh ini yang klien-klien yang Brian handle itu di industri apa aja? Oh, beragam. Ada klien yang dari tech, ada klien yang entertainment, ada klien yang insurance. Ini harus founder kah yang membuat personal branding atau level-level di bawah founder itu juga boleh? Actually semuanya boleh, tapi so far demand-nya sangat tinggi di business owners, di entrepreneurs. Oke. Menurut Brian ya, dengan adanya personal branding mereka di sosmed, itu bisa leverage mereka punya bisnis berapa kali X? Oh, the potential is bahkan lebih dari 10 kali lipat. Look, tapi kita ngomongin direct sales. Oke, misalnya kita bikin konten, orang lihat konten kita, orang beli. That's direct. Tapi which is very strong juga, yang masih jadi underdog, yang mereka nggak gitu lihat sekarang banyak orang, adalah indirect sales, indirect leads. Kalau zaman sekarang kita kenalan, tukerannya IG. Bukan TikTok, bukan kartu nama, bukan Facebook. IG. So, saat kita kenalan di networking event, and you see my account, credible, aku post value, aku post konten yang good, you will trust me, walaupun baru ketemu. Dan zaman sekarang kita mau saling DM networking, like kita kenal dari IG. Kita DM-an. If my account, kalau akun gue, private account, nggak ada profile picture, nggak ada followers, would you reply? Agree. Brian bisa bangun personal branding agency ini karena apa awalnya? Karena gini ya, karena agency itu kan banyak sebenarnya, tapi kamu niche banget ke personal branding gitu. Apakah karena kamu Gen Z dan teman-teman kamu itu kalau beli barang ya lihat foundernya, bukan lihat brandnya? Or how do Gen Z milih produksi gitu? Soalnya kalau bikin yang buat brand kalah sama Growfast. Wah. Oke, so here's the reason. Pertama, aku mulainya sebagai freelance. So, ada one day, ada satu orang businesswoman. Kita kontak-kontakan, dia bilang saya butuh konten. Akhirnya, I was the freelance creator kan. Aku yang nulis skrip, aku yang datang syutingin, aku yang edit, aku yang post, everything. Otak bisnisnya mulai jalan. Satu klien menghasilkan segini. What if 10, what if 20, belum harganya naik. Gitu. Kalau dilihat dari marketnya juga, agency untuk bisnis, again, agency banyak. Dan especially agency yang untuk bisnis, itu kan high demand, high supply. Which means, ada kemungkinan untuk bisa perang harga. Barrier of entry-nya banyak sekali competitors-nya, dan brand-brand gede udah diambil Growfast. Udah diambil agency gede. So I think terakhir mulainya juga dapat momentumnya kliennya personal branding, agensinya lebih spesifik marketnya. Di mana demand-nya tinggi, tapi supply-nya masih belum sebanyak itu. That's why aku hit, dan aku dapat momentumnya sampai sekarang. Sekarang kan Bill Gates, Pak Hermanto Tanoko, founder-founder lah ya, itu juga bangun personal branding. Itu menurut Brian kenapa? Apa karena memang zamannya, is it because of Gen Z yang sukaannya begitu, secara pendekatan itu lebih dekat, atau kenapa menurut Brian? Betul, karena sekarang marketing, people follow people. When people follow people, it's more strong. Connection-nya itu lebih real, lebih strong. Bahkan dari sebelum era personal branding ini viral, dari dulu Apple udah melakukan ini. Steve Jobs dari dulu udah yang ke depan untuk present the Apple products. So,
apalagi di zaman sekarang makin di-amplify dari leverage social media. Oke. I think it's very powerful ya sekarang. Kita kulik lagi karena Brian ini business owner agency gitu ya. Menurut Brian, seorang business owner, dia harus ngeluarin berapa banyak konten sih sebulan untuk bangun personal branding dia? Oke, I think algoritma kalau mau di-made simple, sekarang itu udah bukan tentang kualitas, udah bukan tentang kuantitas. Oke. Tapi dua-duanya. Oh, oke. Karena it's getting very competitive. Semua orang bikin good quality, semua orang bikin good quantity. You make good quality tapi cuma muncul seminggu sekali, ada orang bakal ngalahin lu. Bikin good quality posting setiap hari. Kita harus menang di dua-duanya sih. And of course, good quality harus konsisten dan frekuensinya juga harus lebih tinggi, lebih baik. Tapi untuk sweet spotnya yang bisa sustainable ya aku lihat bisa 15 konten sih per bulan. Apa rahasia untuk viral? Wah, harus kita bocorin nih. Kita bocorin guys, Kita supaya bocorin. yang nonton bisa langsung belajar sama pakarnya ini. Rahasianya kalau mau viral, kerjasama sama Fraser Agency. Oh iya. Tapi oke, kalau mau viral, actually untuk a good performing content nomor satu banget harus relatable dan punya value. Itu the foundation. Mau tambah-tambahin yang lain, I think doesn't work kalau nggak punya itu sebagai fondasinya. Apakah semakin besar views-nya itu akan semakin baik menurut Brian? Oke, saat ngomong Untuk business owner ya? untuk business owner, oke mungkin baiknya adalah semakin dikenal, semakin banyak attention. Tapi kalau ngomongin cuan, views makin tinggi bukan berarti cuan makin tinggi. Ini yang banyak orang nggak paham ya. Karena orang mikirnya, Brian juga banyak yang mikir kalau semakin gua viral, semakin baik gitu. Tapi as kita dari pihak agency, kita mikirnya nggak selalu. Kalau lu mau viral, bisa aja viral, tapi sama sekali nggak ada konversi, karena yang viral itu nggak berhubungan dengan produk lu, ataupun berhubungan, tapi target marketnya bukan penonton itu gitu. Setuju. Jadi lebih baik lu itu muncul di tempat-tempat yang tepat gitu. Setuju. Daripada di mana-mana, tapi nggak ada yang tepat. Setuju. Gitu ya? Quality over quantity. Oke. Iya. Jadi gini, Brian, kalau memang bisnis sekarang harus disokong dengan personal brandingnya si owner, ya cara mulainya gimana? Kan susah. Oke, susah atau enggak itu subjektif ya. Kalau mulai sendiri memang susah karena personal branding itu sama aja kayak skill lain. Makin kita lakuin, makin kita latihan, makin jago, makin bagus. Tapi standar kita itu udah terlalu terdoktrin dan stigmanya kita udah consume ribuan konten yang good quality yang bikin orang-orang jago. Dan kita rasa itu menjadi standar kita. Jadinya saat kita masih latihan, cupu-cupu bikin konten jelek, kita nggak pede dan nggak mau post. Karena kita belum nyampe situ. Padahal itu adalah proses buat kita makin bagus. Itu pertama, belajar sendiri itu yang paling apes. Yang kedua, bisa terima beres. Bekerja sama expert agency. Like me, that's what I do. That's the problem I solve. Nomor 3, itu bisa nurturing tim sendiri. Hiring tim, hiring editor, hiring scriptwriter. Tapi masalahnya kalau lu sendiri nggak ngerti konten, masih buta, ditipu dong. Oke. Tapi di Indonesia, maksudnya mau belajar gitu ya? Belajar. Emang kalau di Indonesia ada yang ngajar personal branding gitu? Wah, kalau personal branding, especially untuk business owner, kayaknya belum banyak ya. Kayaknya belum banyak ya. Atau gimana teman-teman, kita yang buat aja, karena kita kan, mungkin kita background-nya brand, kita juga ada handle personal branding gitu ya. Betul. Gimana teman-teman, mau nggak gua sama Brian, mungkin kita mikirin apa, terus kita buatin modul kali ya? Gila sih Steven, kalau dua otak kita yang udah handle brand, yang udah handle personal branding, businessman dan banyak banget bidang, digabungin jadi satu buat orang lain belajar, jadi dampak, itu bakal gila sih. Supaya banyak business owner itu bisa ngelakuin sendiri, karena kita kan posnya di Jakarta. Kalau misalnya ada personal branding yang di Makassar atau di Surabaya, itu kan ya agak susah untuk kita bantu, karena kita harus terbang terus ke sana untuk buatin konten, dan mereka nggak bisa mandiri. Jadi memang kalau business owner itu udah belajar, ditambah dengan bantuan tim mereka, itu akan lebih gila lagi gitu loh. Bakal gila. Bakal gila kan? Bakal gila, karena kalau mau lakuin semuanya sendiri, keteteran. Businessman aja udah sibuk ngurusin bisnis, mau family time, mau me time. Masa ngurusin konten? Kita aja orang konten masih takes a lot of time kan buat bikin konten. Agree. Tapi ya basic-basicnya dia harus paham dulu lah. Dia harus belajar, dia paham, and then dia mau nyari agency kayak, atau mau hire tim sendiri kayak, ya itu udah terserah mereka nih. Tapi setuju. Kita harus paham dulu. It's like what people said, you need to understand what you invest in kan. Actually personal branding itu ya sebuah bisnis baru, ya nggak sih? Betul. Karena ada endorsement, ada you mau nyari leads untuk brand kamu. Betul. Itu it's a new business aja gitu. Betul. Harapan Brian untuk agency-nya Brian sendiri in the future apa? Harapan untuk agency aku, this agency bisa menjadi berkat untuk semua sisi. Yang pertama untuk klien, karena business is about solving problem, aku pengen solve banyak problem entrepreneurs, businessman, businesswoman, untuk terima beres personal branding yang sukses. Gimana mereka bisa terima beres, mereka input waktu sedikit mungkin, tapi dapat output hasil sebanyak mungkin. Karena zaman sekarang it's good untuk solve problem time. Karena uang bisa dicari,
Waktu nggak bisa. Oke. Waktu is the most valuable asset. Itu pertama. Dua, aku juga pengen dari agensi ini bisa menjadi lapangan kerja untuk tim aku. Di mana mereka bukan cuma dapat uang, tapi mereka di sini bisa bertumbuh sebagai orang dan bisa meningkatkan value mereka. Brian, kamu umur 17 ya? Gue ngobrol sama lo hampir sejam gitu ya. Dari mana sih Brian punya pemahaman tentang bisnis ataupun kedewasaan ini gitu? Kayaknya karena bergaulnya sama orang yang lebih tua terus 1-2 tahun ini. Tapi kan baru nih 1-2 tahun kan, kayak kamu baru 17 loh gitu. Jadi pas kita makan di restorannya, gue tanya, Mbak, kita beda umur berapa ya? Kita baru kalian 2 atau 3 gitu. Gue kayak, enggak. Lu yang kelihatan muda atau gue yang kelihatan tua? Iya, kita kelihatannya jauh banget nih. Even kamu tuh lebih junior lagi dari adik aku gitu. 10 tahun doang lah. 10 tahun 11 doang. kamu kan? 11. Beda 11 sama aku. Gimana sih your family raise you up gitu? Karena 17 man, you're very very young. I started my business 14, tapi to be like you, cara kamu ngomong, you're just 17 gitu. Itu gimana cara diraise orang tua? Kalau ditanya hal apa yang paling bersyukur di hidup aku bakal jawab orang tua. Oke. Not only cost the money, karena aku run this business without my parents' money. Oke. Aku bootstrap ini sendiri, aku modalin ini sendiri. Tapi modal yang paling besar yang orang tua aku pernah tanamin ke aku adalah value. Dari kecil, even though aku nakal, aku nggak nurut, tapi mereka selalu konsisten nanamin value di hidup aku sih. Dan mereka is a very supportive parents, mereka very loving, dan aku bersyukur banget sih. Implementasi sehari-harinya itu gimana? Cara orang tua kamu raise kamu? Mungkin papa kamu tuh gimana tipe orangnya? How he raise you? Understanding. Karena dulu aku keras kepala banget. Papa mau ngomongin 100 kali, aku nggak bakal lakuin. Karena dulu aku lumayan rebel lah. I do whatever I want gitu kan. Tapi again, understanding itu sangat sulit ya. Apalagi untuk posisi orang tua yang udah mungkin kadang gedek sendiri gini, udah ngomongin ratusan kali masih nggak dilakuin. Tapi as understanding sih. Tapi marah-marah papa orangnya? Pasti kalau aku nakal, aku pantas untuk dimarahin. Tapi marah itu bukan untuk melampiaskan energi jelek, tapi marah itu kan is love. Oke. Untuk aku bisa menjadi anak yang baik. Papa juga kan sibuk banget ya. Maksudnya kayak selalu ada family time every day or every week gitu. Dan puji Tuhannya juga itu, my family memprioritaskan family time sih. Jadi kita selalu bikin waktu bareng. My parents, my sisters, mereka itu teman baik aku. Mereka my best friend, mereka my family. Aku bersyukur banget sih. It's more valuable than anything. Is your mom working, mom? My mom is currently working juga. Tapi bisa ketemu waktu untuk bareng-bareng gitu? Bisa. Kita selalu usahakan. Is it like every day or every week? Almost every day kita usahakan sih. Makan malam bareng. Oh wow. Movie nights bareng. Wow, your parents must be very proud ya. I think. Amin. Yeah. To raise a kid like you, to kayak 17 and you're very independent and bisa menjadi berkat buat banyak orang gitu. Puji Tuhan. It's not something easy gitu kan. Anak 17 tahun, mulai bisnis sendiri, bootstrap nggak dimodalin orang tua nih ya. Omset setahunnya berapa sih? Waduh. Ya, Sebenarnya agensinya aja masih belum setahun ya. Oke. Masih belum setahun. Ini umurnya masih 6 bulan, 5 bulan. Kayak projection kamu lah. Tebak. Coba tebak. 400 juta setahun. Lebih. 800? Lebih. Wah, lebih lagi. Lebih. Oke, 1 M. Amin, lebih. Amin. Lebih lagi guys. Ya udahlah ya, pokoknya gede gitu ya. Mungkin kalau aku sih mungkin mikirnya sekitar, karena kan dia bilang 3 digit plus sebulan kan. Jadi ya mungkin sekitar 1,5 sampai 2 setahun lah. Amin. Lah ya. Oke. Tapi ya itu kan kalau dipotong dia punya karyawan dan yang lain-lain ya udahlah ya kehitung berapa guys ya. Jadi keren nih anak muda ya. Waduh. 17 tahun, omset udah miliaran setahun. Oke. So thank you Brian. See you next time dan sukses selalu. By the way kita nanti obrolin ya soal kelas ya. Nah, kelas. Ya, ntar kita bakal impactful banget sih. Ya, kita tulis dulu modulnya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ya kita coba Kasih. Oke? Boleh. Bye guys. See you guys next Thank time. you.